Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tentang kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Sabda Tuhan pada hari ini mengundang kita bersama untuk merenungkan tentang kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Dalam perikop Injil hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap atau yang bisu. Di hadapan dia, Yesus bersabda Efata. Maka dikatakan dalam kitab suci, terbukalah telinga orang itu, terlepaslah pengikat lidahnya, lalu ia dapat berkata-kata dengan baik. Kemudian penulis Injil memberi kesaksian bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat merasakan betapa besar bahagianya orang ini. Menurut sebagian orang, dia ini tuli sejak lahir. Tentu saja juga bisu. Dia tidak dapat menikmati bercakap-cakap atau berbincang-bincang seperti kita atau seperti orang lain. Dia tidak pernah merasakan kepuasan dalam dirinya dalam mendengar orang lain berbicara, dan dia juga tidak dapat merasakan bagaimana mengutarakan pikiran dan hatinya dengan puas pada orang lain. Tidak bisa. Tetapi lihatlah saudara-saudari, kuasa Tuhan itu menyembuhkan. Tepatlah yang dikatakan Nabi Yesaya hari ini kepada kita. Pada waktu itu orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Orang ini yang bisu tuli ini, yang gagap ini diterima, bahkan disembuhkan oleh Yesus. Biasanya mentalitas dunia itu mengabaikan sesama yang lemah, yang sakit, yang menderita, yang berkekurangan itu selalu disingkirkan. Tetapi bukan begitu bagi Tuhan. Siapa bagi manusia mungkin kita berbeda, tetapi bagi Tuhan kita ini adalah sama. Mungkin perlakuan kita di hadapan manusia itu berbeda-beda. Yang sehat, yang kaya, yang miskin, yang menderita, berbeda perlakuannya. Tetapi di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan, kita semua adalah sama. Saudara-saudari yang terkasih, inilah juga panggilan gereja, bahwa kita ini harus menjadi adil bagi semua orang, terbuka bagi semua orang. Rasul Yakobus menasihati kita, jangan kalian mengamalkan iman dengan membeda-bedakan. Kepada orang kaya berbuat demikian, kepada orang miskin berbuat yang lain. Perlakukanlah sesama dengan sama adanya. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita menyadari bahwa di tengah-tengah kita Tuhan menganugerahkan karunia-karunia khusus kepada saudara-saudara kita yang juga mengalami seperti di dalam Injil ini. Mereka yang bisu tuli. Mereka ada di tengah-tengah kita. Tuhan menganugerahkan karunia ini kepada mereka untuk mendengar dan mewartakan dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan cara kita, tetapi mereka punya karunia untuk mendengar kebenaran Tuhan dan mewartakannya dengan cara yang berbeda. Ini misteri kasih Tuhan yang dinyatakan pada saudara-saudara kita yang bisu dan tuli. Saudara-saudari yang terkasih Bapak Ibu sekalian, mendengar dan berbicara itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi sangat kita butuhkan di dalam pertumbuhan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kemampuan mendengarkan dengan baik menolong kita mendengar, menerima, menyerap kebenaran dengan baik. Pada saat yang sama, kemampuan itu juga menjadikan kita menjadi pewarta-pewarta yang baik.
pewarta kebenaran yang efektif. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda sekalian, bersyukurlah kalau hari ini Bapak Ibu boleh mendengar dengan baik. Bukan hanya mendengar hanya mendengar lewat telinga, mendengar dengan hati. Bersyukur. Bersyukur juga kalau Tuhan mengaruniakan sekarang kepada Anda kecakapan untuk berbicara secara verbal. Mewartakan dengan lantang, berkata-kata dengan lantang, jelas. Membaca dengan jelas, berbicara dengan jelas. Berbicara dengan persuasif, meyakinkan orang. Bersyukur. Tidak semua orang menerima karunia itu. Sayang sekali para saudara-saudari, banyak di antara kita mengabaikan karunia Tuhan ini atau bahkan menyalahgunakannya. Tuhan menganugerahkan karunia, Tuhan mengaruniakan telinga yang baik, tetapi banyak orang menggunakannya untuk mendengarkan berita atau perkataan yang buruk. Tuhan beri kita kemampuan berbicara yang baik, ternyata digunakan untuk membicarakan keburukan orang lain atau menciptakan dan menyebarkan berita bohong. Suatu kali Bapak Ibu, saya ketemu seorang umat, kemudian dia berkata begini, "Pastor, saya kira dulu hanya perkataan Yesus yang keras." Lalu saya bilang, "Kenapa? Perkataan umat juga keras." Dia bilang. Saya bilang, iya. Seringkali kita walaupun kita sudah mengenal Tuhan, kita menjadi pewarta atau pelayan Tuhan, perkataan kita belum tentu seiring atau selaras dengan kata-katanya dengan Tuhan. Seringkali perkataan kita menjadi keras, bukan karena kita mewartakan yang benar, tetapi mewartakan, menyampaikan atau membagikan kabar yang tidak baik. Saudara-saudari yang terkasih, maka pada bulan kita suci ini, secara khusus kita bersama-sama hendaknya dengan sikap rendah hati kita mau datang kepada Yesus untuk disembuhkan hati dan mulut kita. Supaya kita dapat mendengar Tuhan dengan hati dan mewartakannya dengan penuh kasih Kristus. Biarkanlah sabda Tuhan itu menjadi santapan kita sehari-hari, santapan rohani jiwa kita yang memberi kita makan, yang menguatkan hati kita ini. Dalam terang iman kita saudara-saudari, sabda itu memiliki daya transformasi yang sangat nyata. Telinga, hati yang sering mendengar sabda Tuhan itu dibentuk oleh sabda Tuhan itu sendiri. Di format, bentuknya berbeda, kualitasnya berbeda. Dan hati yang dibentuk oleh sabda Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mewartakan sabda Tuhan. Orang Kudus berkata demikian, hati yang terbakar oleh sabda Tuhan tidak berhenti untuk mewartakannya. Mulut kita ini rasanya tidak akan berhenti untuk berkata-kata, mewartakan kebenaran Tuhan bila itu adalah dari dalam hati kita. Maka seorang pewarta yang baik tidak cukup hanya pembaca yang baik, pembaca sabda yang baik, tapi adalah juga pendengar sabda yang baik dalam doa dan keheningan. Itulah sebabnya pemazmur menyanyikan kepada kita, sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran, hukummu adalah kebebasan. Sabda Tuhan itu sungguh-sungguh adalah kebenaran yang membuat hati Bapak Ibu benar dan membebaskannya dari noda-noda dosa. Tantangan kita saudara-saudari untuk meningkatkan kuantitas kita dengan sabda Tuhan. Kualitas itu akan menyusul kalau kuantitas kita dengan sabda Tuhan itu meningkat. Sabda Tuhan memelihara hati kita menjadi benar dan membebaskan hati kita dari noda dosa. Hati seperti inilah yang kita butuhkan dalam iman untuk melihat karya-karya Tuhan dalam hidup. Yesus dalam khotbah di bukit mengajar kita bersama. Berbahagialah orang yang suci murni hatinya, karena mereka akan melihat
Tuhan. Semoga saudara-saudari, keluarga kita, komunitas kita boleh disembuhkan oleh Tuhan, hati dan pikiran kita untuk boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.